Oke, halo semuanya. Selama beberapa bulan ini, video yang membahas mengenai BINUS Online Learning itu udah cukup banyak komentarnya dan ada beberapa pertanyaan yang memang sudah masuk. Nah, di video kali ini saya akan membahas lebih spesifik lagi mengenai penugasan atau tugas-tugas apa aja sih yang ada di BINUS Online Learning dan gimana sih cara atau juga tips bagi kalian yang mungkin lagi kerja dan saat ini juga sedang kuliah, gimana tips membagi waktunya antara pekerjaan dan juga tugas kuliah. Yuk kita simak videonya sampai habis. Oke, halo semuanya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang baru nonton video ini. Perkenalkan, saya Sabit. Saya biasanya membahas hal-hal yang berkaitan sama anak muda dan kepemudaan, membahas hal-hal yang berkaitan dengan kampus, jurusan, atau semuanya yang berkaitan sama anak muda. Jadi kalau misalnya kalian anak muda dan tertarik dengan isu-isu kepemudaan, gak usah ragu untuk klik tombol subscribe di bawah. Nah, setelah video kemarin membahas mengenai lebih umum, kali ini kita membahas secara spesifik dari sisi penugasan yang ada di BINUS Online Learning. Mungkin bagi kalian yang belum nonton videonya, saya wajibin dulu kalian untuk tonton video yang part 1 dan part 2-nya tentang apa itu BINUS Online Learning. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dari segi penugasannya, dan mungkin bagi kalian yang pengen atau kepo, pengen tahu apalagi tentang BINUS Online Learning, kalian bisa komen di bawah. Nah, kalau dari segi sisi penugasan, sebetulnya kita anak kuliahan mungkin itu nggak jauh beda sama anak kuliahan yang offline atau yang datang ke kampus langsung, dimana kita itu dapat beberapa penugasan dari dosen dan lain sebagainya, tapi ini by system. Nah, di BINUS ini ada beberapa macam kategori tugas yang bisa kalian kerjakan. Yang nomor pertama adalah kategori forum, atau forum ini lebih dikenal sebagai kegiatan di mana kita berdiskusi dengan dosen dan mahasiswa diwajibkan untuk menjawab forum yang sudah diposting oleh dosen. Forum ini ada banyak jenisnya. Ada yang berupa pertanyaan dari dosen, kemudian ada yang berupa diskusi, ada juga yang berupa untuk pendownloadan materi dan lain sebagainya. Cuman yang wajib kalian ketahui di BINUS Online Learning itu ada 3 forum yang nantinya kalian wajib jawab itu minimal 2 dari 3. Nah, ketika kalian menjawab kurang dari 2, nanti sistem akan mencatat bahwa kalian itu menjawab hanya 1, dan itu nanti akan mengurangi penilaian. Karena sistem di BINUS Online Learning dari menjawab forum itu ada sistem persentase tersendiri yang nantinya kalian bisa hitung nilai finalnya di akhir gitu. Jadi kalian wajib untuk menjawab forum yang ada di BINUS Maya, dan kalian wajib menjawab 2 dari 3 pertanyaan dosen. Itu yang pertama, yaitu forum. Nah, tugas yang kedua adalah jenis kuis. Jenis kuis ini bukan berarti kalian harus datang ke kampus, tapi semuanya by system atau by web. Nanti kalian bisa lihat contohnya, akan saya tampilkan juga. Kuis ini ada kuis 1 dan kuis 2. Kuis ini akan menjawab pertanyaan yang sudah dijelaskan di pertemuan 1 sampai 5. Jadi pertanyaan-pertanyaan seputar kuis yang pertama itu menanyakan tentang materi yang sudah kalian dapatkan pada pertemuan 1 sampai 5. Nah, kemudian pada kuis 2 itu akan menanyakan persoalan yang sudah dibahas pada pertemuan 6 sampai 9 atau 10 gitu. Jadi pada setiap mata kuliahnya akan ada 2 kuis yang nantinya kalian wajib menjawabnya. Dan yang ketiga adalah tugas kelompok. Tugas kelompok ini biasanya ada 4. Tugas kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan ini juga termasuk ke dalam bagian sistem penilaian. Jadi kalian nggak bisa menjawab ini secara sendirian, atau mungkin ya kalau secara fakta di lapangan kalian mungkin ada aja yang ngerjain sendirian gitu ya. Tapi nanti biasanya teman-teman di BINUS itu akan mencari orang yang satu grup atau yang satu nama dengan dia di dalam kelompoknya, dan akan dibuatkan WA group gitu. Jadi kita bikin WA group sendiri, terus disitulah kita diskusi tentang tugasnya gitu. Untuk yang ketiga itu ada tugas kelompok. Yang
Yang keempat adalah TP atau tugas pribadi. Berbeda dengan tugas kelompok, kalau tugas pribadi ini dikerjakan sama kita sendiri atau individu dan jumlahnya ada 2 di setiap mata kuliah. Jadi ada beberapa rentang waktu di mana kalian bisa ngerjain mulai dari tanggal sekian sampai sekian, cuman biasanya rentangnya selama 1 minggu. Jadi kalian dikasih waktu untuk mengerjakan tugas personal ini selama 1 minggu dan kalian nggak boleh mengupload melebihi deadline, karena kalau misalnya kalian udah masuk ke deadline itu sistem otomatis terkunci dan kalian udah nggak bisa lagi upload tugasnya. Nah, terus yang selanjutnya adalah dari UAS atau mungkin final exam. Di final exam atau UAS ini setiap tugasnya ada beberapa mata kuliah yang memang berbeda jenis final examnya. Final exam ini ada kategori yang mungkin kita juga semua tahu. Yang pertama ada closed book, open book, dan take home yang bisa kalian unduh atau download terlebih dahulu. 3 kategori ini nantinya akan menyesuaikan sama mata kuliah yang ada dan ditentukan sama sistem ataupun oleh dosen kalian. Nanti saya juga akan tampilkan screenshotnya biar kalian juga tahu dan juga paham mengenai jenis-jenis ini. Nah, dari ujian ini ada 3 yang tersedia, yaitu yang tadi closed book, artinya kalian dilarang untuk membuka buku atau catatan dimanapun. Kemudian yang kedua ada open book, artinya kalian masih diperbolehkan untuk buka HP, googling materi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah take home essay atau persoalan yang bisa di-download, terus kalian bisa kerjain dan kalian bisa upload ulang hasilnya. Tentunya dengan rentang waktu yang sudah ditentukan. Uniknya di BINUS atau di BINUS Online Learning itu kita wajib on cam ketika ujian berlangsung dan menggunakan sistem yang namanya Proctorio. Proctorio itu jadi kita wajib mengaktifkan kamera, wajib menunjukkan ID card, wajib menunjukkan muka, dan nantinya akan ada recording atau share screen yang menunjukkan kita itu ngapain aja gitu di share screennya. Dan nantinya itu mungkin akan menjadi penilaian tersendiri oleh BINUS. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang nanya kalau misalnya ketahuan nyontek atau kita diem-diem nyontek gimana? Kalau secara sistem mungkin akan di take down, akan diberhentikan. Cuman sampai sekarang saya sendiri belum pernah lihat langsung teman saya ataupun yang lain itu kena take down atau dimatikan ujiannya. Cuman berdasarkan cerita dari beberapa teman, ada yang mungkin ketahuan nyontek melalui kamera itu dan langsung dimatikan sistemnya gitu. Jadi kalian nggak bisa melanjutkan ujiannya dan akan dikasih teguran dan akan terancam di drop out gitu. Jadi untuk kalian mungkin wajib tahu dan juga paham sistem-sistem ujian yang ada di manapun, terutama di semua kampus, khususnya di BINUS Online sendiri. Ketika memang kalian itu nyontek akan ada konsekuensi drop out. Nah, mungkin itu aja untuk video kali ini, dan nanti ada beberapa video tambahan mengenai BINUS Online Learning yang akan saya jelaskan pada bagian-bagian lain yang belum kalian ketahui. Oke, itu aja. Thank you, see you, dan bye-bye.